Jemaat sekalian, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang tertulis di sini. Bacaan Alkitab itu bukan yang menjadi bagian yang akan kita baca, ya. Yang kita akan baca dari Yesaya 40 ayat yang ke-10 sampai 31. Jadi bisa di Yesaya pasal yang ya sudah. Kita akan bacakan bagian ini bertanggapan, saudara sekalian. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Bapak Ibu dan saudara sekalian bersama-sama membaca ayat yang ke-11. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, hidup domba di punggungnya dengan hati-hati. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus berat. Lihatlah, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di depannya, mereka dianggap hampa dan sia-sia saja. Ayat yang ke-18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patutkah tukang besi menuangnya dan pandai melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan padamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diciptakan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badi seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Maka engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terunah-terunah jatuh tersandung. Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai segini jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca, renungkan, dan lakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara sekalian, kita manusia itu bisa memiliki simpati, perhatian yang begitu besar terhadap sesama, terhadap seseorang, terhadap orang yang kita kasih, bahkan orang yang paling kita kasih. Kita mau berbuat yang terbaik untuk mereka ketika mereka membutuhkan kita. Tapi seringkali keinginan, willingness, simpati kita itu terbatas karena kita walaupun bisa melakukan sesuatu tidak maha kuasa. Saudara sekalian, ini berbeda dengan Tuhan. Saya nanti akan jelaskan lebih lanjut. Saudara sekalian, ketika seorang ayah menghadapi kenyataan anak satu-satunya yang disayanginya itu kena serangan demam berdarah yang tahapnya itu sudah tahap lanjut. Dia ingin melakukan segala sesuatu. Dia pergi ke dokter yang menurut dia itu terbaik dalam kemampuan dia. Tapi akhirnya anaknya itu dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Dia mau menolong, tapi dia tidak memiliki kemampuan tanpa batas untuk bisa mewujudkan itu. Di dalam dunia ada banyak orang yang kaya. Kita tahu Steve Jobs, saudara sekalian. Dia seorang yang jenius dan juga kaya. Kekayaannya itu bukan dalam jumlah jutaan dolar, sudah billion dolar, saudara sekalian. Dan kita tahu dia meninggal pada usia 56 tahun. Relatif muda bukan untuk ukuran orang Amerika. Kenapa, saudara sekalian? Kena kanker. Dia punya uang yang sangat banyak. Ketika dia tahu didiagnosa cancer itu, dia pergi ke tempat yang terbaik. University of Basel di Swiss itu punya bagian untuk cancer dia itu yang terbaik, saudara sekalian. Yang di Amerika tidak punya. Tapi saudara sekalian, dan dokternya itu terbaik, metodenya metode pengobatan yang terbaik, yang dokternya juga ingin untuk menyembuhkan dia. Tapi akhirnya dia meninggal. Mau manusia itu, tapi tidak mampu, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca ayat yang ke-27 dari Yesaya pasal yang ke-40 tadi, itu firman Tuhan mengatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi suatu pertanyaan, tapi yang mengandung satu teguran, saudara sekalian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Jadi sepertinya orang-orang Israel yang mengatakan ini sedang mempertanyakan, engkau Tuhan yang penuh kasih, engkau Tuhan yang bersimpati, tapi kenapa engkau tidak mampu untuk menolong kami? Saudara sekalian, kalau kita melihat latar belakangnya, bagian Yesaya ini itu adalah satu nubuatan ketika bangsa Israel Selatan yang dikenal dengan nama bangsa Yehuda itu
telah dibuang ke Babel. Dan telah cukup lama di Babel sebagai orang-orang buangan. Tidak enak hidup terjajah. Tidak enak hidup di suatu negara yang telah menghancur leburkan tanah air, membunuh banyak orang-orang yang dikasihi mereka, dan kemudian membawa mereka ke Babel untuk dipekerjakan sebagai warga-warga kelas 2. Tidak enak, dan itu sudah berlangsung lama. Mereka sudah berdoa kepada Tuhan, tapi rupanya pertolongan itu tidak datang-datang. Sehingga sampai kepada satu titik mereka belum kehilangan iman, mereka masih berdoa. Tapi di dalam doanya mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Dengan kata lain, mengapa engkau yang katanya mengasihi kami tapi kok tidak mampu untuk menolong kami? Nah, saudara sekalian, itulah yang kemudian kita bisa lihat bagaimana Yesaya kemudian menulis pasal yang ke-40 ini. Kita tahu Nabi Yesaya adalah nabi besar di dalam perjanjian lama. Bahkan pakar-pakar mengatakan dia adalah nabi yang terbesar, karena di dalam kitab yang ditulisnya, kitab Yesaya itu, saudara sekalian, dia menubuatkan banyak hal yang luar biasa mengenai Mesias. Kitab Yesaya secara kasar bisa dibagi menjadi 3 bagian. 1 sampai 39, 40 sampai 55 dan 56 dan seterusnya. Nah, 1 sampai 39, kemudian 40 sampai seterusnya itu nadanya berbeda. Kalau 1 sampai 39 itu adalah nada di mana Tuhan itu banyak menegur dan kemudian akan menghukum bangsa Yehuda yang menjauh dari Tuhan, yang menyembah berhala, yang telah membelakangi Tuhan, saudara sekalian. Dan kita tahu Yesaya itu melayani 4 raja, Uzia, Ahaz, Yotam, Hizkia, dalam rentang waktu 40 tahunan, saudara sekalian. Nah, dia melayani raja-raja Yehuda yang 4 orang itu. Nah, Yesaya 1 sampai 39 itu, saudara sekalian, itu ditulis di dalam masa Yesaya hidup. Pada waktu itu, saudara sekalian, kerajaan Yehuda sedang diancam oleh superpower pada waktu itu, yaitu kerajaan Asyur. Bahkan kalau saudara melihat 38-39, itu dikatakan rajanya yaitu Hizkia itu sedang dikepung oleh Sanherib. Tapi kemudian oleh pertolongan Tuhan diselamatkan. Nah, setelah itu, saudara sekalian, pasal 40 dan seterusnya sampai akhir itu Yesaya menulis bukan untuk zamannya. Dia menulis untuk waktu 200 tahun dari dia hidup. Jadi satu nubuatan yang masih di masa yang akan datang. Dan itu berkaitan dengan bangsa Yehuda yang dikalahkan, dihancurkan oleh Babel dan dibuang ke negaranya Nebukadnezar. Nah, saudara sekalian, bagian kedua ini berisi penghiburan Tuhan. Jadi kalau saudara nanti lihat pasal yang ke-40 ayat yang pertama, itu perkataan pertama adalah hiburkanlah, hiburkanlah umatku, jangan berkata yang keras lagi. Karena apa? Situasinya sudah berbeda. Di situ Tuhan melihat dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan berjanji, aku datang, aku akan menolong engkau. Dan itu ditulis oleh Yesaya. Tapi orang-orang yang sudah sekian puluh tahun di Babel ini akhirnya kemudian bertanya, kalau Tuhan penuh kasih, apakah Tuhan itu mampu? Seperti manusia, seperti ayah yang penuh kasih tapi kemampuannya limited walaupun dia sangat kaya, kayak Steve Jobs. Nah, saudara sekalian, itulah latar belakangnya. Dan ini adalah satu bagian yang luar biasa, karena dari sini, saudara sekalian, kita bisa belajar cukup banyak pelajaran rohani di dalamnya, saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal, saudara sekalian.
Dari bacaan kita tadi, saudara sekalian, dari ayat yang ke-12 ya sampai dengan ayat yang ke misalnya 26. Saudara sekalian, di situ kita melihat bagaimana Yesaya itu memberikan pelajaran atau katekesasi doktrin Allah. Bukan doktrin Allah yang teoritis, tapi doktrin Allah yang praktis, yang harus dipegang untuk diaplikasikan. Saudara sekalian, menarik sekali. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan bangsa Yehuda yang mempertanyakan kuasa Tuhan yang dikatakan mengasihi itu, Yesaya memberikan kuliah katekesasi mengenai doktrin Allah. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa doktrin itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Doktrin itu sangat penting ketika kita mengalami satu pergumulan kehidupan. Ada banyak orang Kristen yang alergi terhadap doktrin. Kalau dengar kata doktrin jangan disebut. Kenapa? Nanti Roh Kudus minggat. Terlalu banyak doktrin membuat kita jadi orang Kristen yang tidak lagi kalau berdoa, doanya itu dijawab oleh Tuhan. Jangan lagi, di gereja yang penting itu memuji Tuhan aja, menyembah Tuhan aja. Tidak usah doktrin-doktrinan. Doktrin membuat gereja pecah karena terus-menerus berdebat. Makanya karena berdebat, kalau debat kemudian sakit hati. Kalau sakit hati paling gampang apa? Ya sudah, siwak begini gereja yang lain gitu ya. Siwak itu sudah tidak mau baikan begitu ya. Saudara sekalian, benarkah hal yang demikian ini? Salah besar, saudara sekalian. Kita melihat Yesaya, ya, Tuhan melalui Yesaya, ketika orang Israel itu mengeluh, mempertanyakan kasih, mempertanyakan kemampuan Tuhan, mempertanyakan the sovereignty and the power of God, dia memberikan satu pengajaran tentang doktrin Allah. Saudara sekalian, hidup iman Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari doktrin, dari pengajaran. Memang kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa yang menjadi fondasi bangunan kehidupan rohani kita, saudara sekalian? Yang disebut di dalam Alkitab batu penjuru. Apa atau siapa? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu fondasinya, batu penjurunya. Tapi sebagaimana kalau kita mau membangun sesuatu, fondasinya benar, fondasinya sudah kuat, cukup apa enggak, saudara sekalian? Kan saudara nggak mau tidur di atas fondasi yang kuat itu ya. Saudara tentu mau membangun apa? Bangunannya, rangka bangunan yang akan jadi rumah saudara itu. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Fondasi kita jelas Tuhan Yesus Kristus, ya, karena kasih karunia telah menyelamatkan kita. Tapi setelah itu kita harus membangun kehidupan iman kita di atas fondasi ini. Nah, bangunan kehidupan rohani kita itu penting. Dan disinilah doktrin itu berperanan, saudara-saudara. Sebab kalau tidak, bangunan saudara itu adalah bangunan yang tidak tahan uji, tidak tahan menghadapi berbagai macam tantangan di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan melalui saya ini memberikan kepada kita bahwa doktrin itu penting. Dan di sini dia memberikan teologia proper atau doktrin Allah. Memang ada perdebatan, doktrin mana ya yang paling penting? Doktrin Alkitab atau doktrin Allah? Makanya di dalam buku-buku tentang dogmatika atau sistematik teologi, saudara sekalian, biasanya kalau nggak dimulai dengan doktrin Allah, dimulai dengan doktrin Alkitab. Perdebatan di antara para ahli mengapa melakukan itu kayak perdebatan mana yang dulu, telur atau ayam. Ada yang bilang doktrin Alkitab harus kita letakkan dulu, karena dari mana kita tahu tentang Allah, tentang Tuhan Yesus kalau tidak dari apa? Alkitab. Apa mau dari primbon Jawa? Gitu. Nah, tapi yang satu lagi bilang nggak bisa. Yang penting itu yang didahulukan adalah doktrin Allah. Kenapa? Dari mana tahu isi Alkitab? Kan dari Allah.
yang berfirman, yang memberikan revelation, bukan doktrin Allah. Saya tidak mau kita berdebat tentang itu, saudara sekalian ya. Saya kira itu penting. Tapi kita perlu punya satu pemahaman yang jelas tentang Allah. Sebab kalau tidak, saudara sekalian, repot. Ada orang Kristen yang bilang, yang penting itu Allah itu sama, Allah itu semua sama. Tidak sama, saudara sekalian. Gimana ada agama tertentu yang percaya tentang Allah, toto bisa jedur menara kembar. Something wrong dengan konsep Allahnya, bukan? Ada orang yang percaya tentang Allah, tapi Allahnya itu Allah yang bukan berpribadi. Itu bukan Allah yang kita kenal dan yang perlu kita pelajari untuk menjadi rangka yang kuat dari landasan kehidupan rohani kita. Jadi penting belajar tentang doktrin Allah. Dan Yesaya, kalau saudara melihat ayat yang ke-12 dan seterusnya, itu memberikan satu pelajaran tentang doktrin Allah, di mana Allah itu dikatakan Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang dikatakan mengambil air laut itu hanya dengan lepuk tangannya, kemudian menimbang gunung-gunung dan bukit-bukit yang luar biasa, kemudian yang alam semesta ini hanya dalam ukuran apa? Jengkal saja. Bayangkan saudara sekalian, galaksi di dunia ini menurut penemuan yang terbaru itu jumlahnya ada jutaan tak terhitung begitu ya, yang nggak mungkin akan bisa semua diselami oleh umat manusia. Tapi bagi Allah cuma jengkal saja. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu adalah pencipta dan lain sebagainya. Jadi doktrin itu penting di dalam kehidupan gereja. Makanya ini nggak dibicarakan sebelumnya ya. Jadi waktu saya terima email bahwa di Monrovia sekarang ada pelajaran tentang doktrin-doktrin yang dimulai hari ini ya, siang ini kan, saya bersyukur begitu loh. Karena apa? Itu baik sekali saudara-saudara. Itu bukan membuat rohani saudara akan menjadi tawar, lesu dan mati. Tidak. Justru doktrin yang benar akan membuat kita memiliki satu pandangan hidup yang benar, yang bisa dipraktekkan di dalam kehidupan. Itulah yang akan membuat gereja menjadi gereja yang kuat, jemaat menjadi jemaat yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Ketika ngomong-ngomong sama orang dari agama lain, iya ya Nip ya, semua agama itu sama ya. Iya betul agama semua itu sama. Yang penting kita itu sama-sama mengasihi. Itu enggak di dalam Alkitab. Kalau orang yang sudah belajar tentang doktrin Allah, tentang doktrin Kristologi tahu, enggak kayak begitu. Walaupun kita enggak perlu kurang ajar, kita bisa menjelaskan kepada orang-orang itu, dan dari situ kita bisa bersaksi tentang Injil. Jadi saudara sekalian, doktrin itu harus dan perlu untuk pertumbuhan dan ketahanan iman kita, saudara sekalian. Beberapa pendeta terkenal seperti Maurice Robert yang mengatakan, to go wrong with our idea of God is to go wrong everywhere else in our religion. Serius ini. Kalau kita tidak punya konsep yang benar tentang Allah sesuai dengan yang Alkitab dikatakan, dalam segala hal nanti akan bermasalah, saudara sekalian. Ada banyak lagi yang menceritakan. Jadi saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu membekali diri, perlu tahu tentang doktrin. Tentunya ini tidak menghilangkan atau tidak menyingkirkan baca Alkitab setiap hari, renungkan Alkitab setiap hari. Karena apa? Karena itulah bahan dasar dari doktrin kita. Doktrin itu menurut saya harus biblical. Makanya kalau kita melihat Rick Warren, dia punya satu set materi tentang doktrin itu, pendekatannya adalah biblical. Walaupun dia kemudian mengutip dari beberapa pandangan filsuf atau tokoh teologi yang lain, tapi landasan dasarnya adalah Alkitab, itu textbooknya. Dan itu yang penting saudara sekalian. Itu yang membuat kehidupan kita itu sebagai orang-anak Tuhan itu tegar, kekal, dan mampu bertahan di dalam dunia.
Ini penting juga di dalam kehidupan gereja. Saya dengar ini orang Kristen ini yang mengatakan, Pak Rudi, saya senang kalau pendeta tertentu khotbah. Kenapa? Wah, tuh lucu Pak, banyak ceritanya, banyak ilustrasinya, saudara sekalian. Saya bilang sama dia, kalau saya nggak bisa kayak gitu, ya nanti masuk angin semua. Karena khotbah itu kan seperti bangunan, ilustrasi itu cuma jendelanya aja, saudara sekalian, untuk ventilasi. Tapi kalau rumahnya itu semua jendela, buka semua, masuk angin, saudara sekalian. Begitu gambarannya itu. Jadi di dalam khotbah pun perlu khotbah yang berdasarkan firman Tuhan yang mengajar. Di dalam tradisi kita Presbyterian Reform itu berkhotbah itu pada dasarnya adalah mengajar jemaat. Jadi itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Yesaya ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, kita bisa melihat bahwa doktrin Allah yang dihadirkan, yang diajarkan oleh Yesaya itu ingin menunjukkan bahwa Allah kita, Yahweh itu, yang dipertanyakan oleh orang-orang di pembuangan itu adalah Yahweh yang Maha Kuasa. Yahweh is the awesome God. Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dikatakan bukan hanya pencipta. Oleh karena itu dia itu lebih hebat daripada ciptaannya, bukan? Dia bisa mencidu air laut dengan lekuk tangannya. Alam semesta diukur dengan jengkalnya dan lain sebagainya. Tapi dia juga dikatakan dia lebih hebat dan tidak bisa dibandingkan dengan para penguasa negara-negara yang lain. Saudara ingat waktu saya tadi salah sebut, Libanon dikatakan waktu itu adalah penghasil kayu yang luar biasa. Ingat waktu Salomo bangun bait Allah, kayunya dari mana, saudara sekalian? Dari Libanon. Ya, atau berapa kubik itu yang kemudian dialirkan ke sana. Kemudian domba-domba atau binatang-binatangnya tidak cukup untuk korban bakaranku, dikatakan. Bangsa-bangsa yang lain itu apa? Itu kayak pijakan kakiku. Berhala-berhala, ilah-ilah yang lain, itu ada kaitannya dengan bangsa-bangsa pada waktu itu. Karena setiap bangsa pada waktu itu punya ilah. Dan kalau mereka berperang, ketika mereka menang, mereka klaim Allahku, dewaku lebih hebat daripada dewamu, saudara sekalian. Nah, Allah bilang, aku lebih daripada dewa-dewa itu, saudara sekalian. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan ini loh Yahweh itu, ini loh Allahmu itu. Mungkin mereka bilang, kenapa kalau begitu kami di dalam pembuangan di Babel? Itu tidak ada kaitannya sama Allah yang Maha Kuasa. Kaitannya adalah karena bangsa Yuda itu adalah bangsa yang penyembah berhala. Makanya mereka dihukum dengan begitu keras oleh Allah. Kalau saudara perhatikan nanti, setelah era pembuangan di Babel, setelah bangsa Israel ini kemudian dibebaskan dengan dekret daripada Koresi, ya mereka pulang kan, pergi ke Babel dalam 3 tahap. Sampai seterusnya nggak ada lagi penyembahan berhala. Memang tetap berdosa dalam bentuk yang lain, tapi penyembahan berhala mereka sudah kapok, sungguh-sungguh kapok karena ajaran Allah yang semacam ini. Allah, Yesaya memperlihatkan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Dan itu saudara sekali menentukan dalam kehidupan kita. Ketika kita memegang pengajaran bahwa Allahku, Allah yang memperkenalkan diri di dalam diri Yahweh dalam perjanjian lama, Allah yang kemudian memperkenalkan diri di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Ini menentukan saudara sekalian sikap kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Seorang penulis terkenal, Walter Henriksen, dia menulis demikian, saudara sekalian. Setiap masalah seseorang itu berkaitan dengan konsep Allah yang dipegangnya.
If you have a big God, you have small problems. If you have a small God, you have big problems. Dan saya benar. Saya kira ini benar. Ketika saudara belajar, saudara tahu, saudara meyakini, saudara mempercayai Allah saudara di dalam Kristus adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak ada bandingannya, saudara sekalian. Ketika saudara menghadapi masalah, akan lain. Sebesar apapun masalah saudara, saudara akan bisa mengatakan Allahku lebih besar dari masalahku. Memang akan ada pergumulan, tapi Allahku lebih besar daripada masalahku. Nah, saudara sekalian, ini harus kita pegang. Allahku adalah Allah yang besar. Nah, kalau Allahku adalah Allah yang besar, kemudian what's next? Apa kenapa-kenapanya dengan aku? Jadikan dia andalan utama. Jadikan dia penolong utama. Banyak orang Kristen yang sepertinya itu mendua. Amin kalau Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Amin kalau Yesus itu maha kuasa. Amin kalau Filipi 4 ayat ke-13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang menguatkan aku. Amin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi di dalam kenyataannya apa? Ketika mengalami problem, bukan Allahnya dulu yang didatangi, tapi hal-hal yang lain. Ada yang datang ke tukang buangnya, gimana masa depanku? Kemarin waktu persekutuan gereja saya bahas tentang zodiak, tentang sio. Saudara sekalian, saya tekankan bahwa sio zodiak itu kan percaya hari kelahiran seseorang itu punya kaitan dengan konstelasi bintang-bintang, bukan? Yang dilambangkan kalau sio itu dengan binatang-binatang begitu. Nah, sehingga setiap kali apa yang mau dilakukan dalam hidup selalu tanya kan, begitu. Kalau ramalannya adalah tahun ini orang yang sio tikus tidak boleh melakukan perjalanan ke selatan. Arah yang jelek adalah selatan. Kalau saudara tinggal di utara gimana? Pasti akan menghindari, saudara nggak tahu caranya bagaimana. Kalau kita punya Allah yang besar, kita tidak akan melakukan itu. Ketika kita menghadapi pergumulan, yang datang dahulu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan cari buku, tapi kepada Tuhan. Paling tidak kita berdoa. Kalau sakit, yang datang kepada Tuhan dulu, bukan buka lemari obat ambil Tylenol otomatis. Itu bisa setelah doa kita bisa melakukan itu. Saudara sekalian, jadi doktrin tentang Allah yang maha kuasa ini harus ada kenang-kenangannya dalam hidup kita. Tidak bisa, ini kan teoritis. Dalam kenyataan, ya nurut dunia aja. Begitu. Ya, kita tidak bisa semacam itu, saudara sekalian. Jadi kalau kita punya Allah yang sedemikian, how big are your problem? Sebesar apapun permasalahan kita, kita akan bisa hadapi. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Dan Allah ini sudah mengundang kepada kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 dia katakan apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini mengasumsikan apa? Kita bisa mengalami beban berat dan letih lesu itu kan? Baik secara fisik, baik secara psikologi, baik secara rohani. Bisa mengalami itu. Makanya Tuhan sudah mengantisipasi. Datang kepadaku, andalkan aku dulu, maka kamu akan memperoleh kelegaan. Seringkali saya termasuk juga orang-orang Kristen yang lain itu seringkali putar-putar dulu kan. Setelah putar-putar, setelah menghabiskan segala sesuatu, baru ingat Tuhan. Iya, gitu saudara sekalian. Mari saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya tahu ada problem yang sedang kita alami, ada pergumulan hidup yang sedang kita alami, ada hal-hal tertentu di dalam dunia ini memasuki bulan kedua tahun 2014 yang membuat kita merasa kecil. Ingat, kita punya Allah yang besar.
dan proyeksikan diri kita kepada Allah yang besar itu, maka saudara akan bisa melihat problem saudara itu secara benar, dalam perspektif yang benar, dalam perspektif Allah, sehingga kita bisa mengatasinya dengan sikap yang tepat, saudara sekalian, dan hidup diberkati. Jadi kita melihat di sini bahwa doktrin itu sangat penting. Doktrin tidak membuat hidup kita menjadi dingin, kerohanian kita menjadi dingin, Roh Kudus lari daripada kita. Justru dengan belajar doktrin yang sehat dan kemudian mengaplikasikan doktrin itu, menginternalkan di dalam hidup ini, kita bisa merasakan Roh Kudus itu atau kehadiran Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, makin hangat di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, dan bukan sebaliknya. Dan kalau Allah yang maha besar, yang berdaulat itu ada di pihak kita, Roma 8 ayat 31 tadi mengatakan apa? Kalau dia di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada, saudara sekalian, gak ada. Dan Allah yang dihayati yang semacam inilah yang akan menumbuhkan dan memperkuat iman kerohanian kita. Saudara sekalian, salah satu kunci yang saya lihat yang seringkali diabaikan oleh gereja adalah ketika gereja itu mengabaikan pengajaran yang benar ya, bukan yang teoritis. Saat itu mulai iblis itu seringkali datang dan memecah belah. Saudara sekalian, ingat rahasia Tuhan Yesus menang menghadapi pencobaan itu apa, saudara sekalian? Memahami firman Tuhan secara benar. Tidak cuma hafal ayat, tapi dia tahu konteksnya, sehingga ketika iblis berusaha untuk memutar balikannya, dia tahu. Dan inilah kunci kemenangan dia menghadapi pencobaan. Saudara sekalian, mari kita semua sungguh-sungguh yang mengatakan mencintai Tuhan. Mau mencintai Tuhan bukan dengan hati, bukan hanya dengan jiwa, tapi juga dengan pikiran, yaitu dengan mau membuka diri untuk belajar ajaran-ajaran dasar iman kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, karena saya bukan pendeta saudara, saya berpromosi, tidak akan dicurigai, bukan jam 1 nanti silakan datang. Karena itu baik untuk saudara, itu baik untuk gereja ini, itu baik untuk kehidupan saudara di dalam masyarakat, saudara sekalian. Saudara sekalian, pada bagian akhir kita melihat bahwa doktrin Allah yang diajarkan oleh Yesaya tidak teoritis. Karena apa? Karena dikatakan di dalam, mari kita membaca di dalam, memperhatikan di dalam ayat yang ke-31, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ajaran tentang Allah yang dipahami dengan benar, yang dihayati, yang dipraktekkan, itu akan memberikan kepada kita enduransi, daya tahan, kekuatan yang selalu di-renew. Saudara, luar biasa. Ini adalah kekuatan yang sumbernya tidak terbatas, yang dicurahkan kepada kita tanpa berhenti, saudara sekalian. Bayangkan, saudara sekalian, hidup kita akan selalu di-renew, diperkuat. Inilah, saudara sekalian, berkat ketika kita itu kenal Allah dengan benar, kenal Allah yang dilandaskan kepada doktrin yang benar, saudara sekalian. Hidup iman kita semakin bertumbuh, semakin diperbarui. Tidak ada apapun juga yang sanggup untuk membuat kita itu give up, membuat kita itu menyerah. Saudara sekalian, Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, Allah itu mau untuk menolong, Allah itu available. Tapi apakah dia punya kekuasaan dan kemampuan? Iya, Allah mampu. Dan kita sudah tahu dari apa yang dikatakan oleh Yesaya. Saudara sekalian, mari kita makin mengasihi dan makin dekat kepada Allah ini.
yaitu Allah yang telah kita kenal di dalam nama Kristus Yesus. Perjamuan kudus yang akan kita sama-sama nikmati adalah bagian dari kita untuk makin dekat, makin mengenal Allah di dalam Kristus ini. Amin. Mari kita bersatu sebentar untuk masuk di dalam perjamuan kudus.